Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jennifer Florencia Inde dengan MBI 14620000099. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pitch deck yang telah saya buat mengenai thrift shop yang saya punya. Ya, pertama bisa dilihat dari slide pertama ini, saya menjabarkan sedikit tentang apa itu thrift shop. Yang kita tahu bahwa thrift ini adalah suatu barang bekas atau second yang berasal dari barang-barang import, karena barang thrift ini merupakan barang second, jadi kondisinya itu tidak 100% mulus. Namun, tidak jarang kita bisa menemukan barang thrift yang masih terlihat seperti baru. Sedangkan thrift shop sendiri secara luas itu merupakan pasar atau wadah yang menjual barang-barang thrift. Jadi banyak sekali, terus bisa dijumpai juga dengan banyak sekali thrift shop yang secara online maupun offline. Yang slide berikutnya ini tentang visi dan misi bahkan tujuan dari bisnis kami itu. Yang pertama kita akan membahas tentang visi kami. Visi kami itu adalah menjadi toko baju masa kini dengan kualitas terbaik yang mampu memberikan kesan puas dan nyaman di hati pelanggannya. Terus misi kami sendiri itu ada 3. Yang pertama, kepuasan pelanggan adalah tujuan utama kami. Yang kedua, mempermudah kalangan masyarakat yang mempunyai kesibukan yang teramat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari baik pembelian secara online maupun datang langsung ke toko kami. Bahkan yang ketiga itu mampu menyediakan variasi pilihan baju yang selalu mengikuti tren masa kini. Dan bisa dilihat juga di sini kami menjabarkan tujuan dari thrift shop yang atau bisnis kami ini ada 5. Yang pertama, ingin mempermudah bagi siapa saja, terutama anak muda zaman sekarang lebih ingin tampil beda mengikuti tren atau zaman. Kedua, menjadi toko online maupun offline yang selalu dipercaya para pelanggan. Yang ketiga, memberi produk dengan berbagai macam merek dengan harga yang bersaing. Yang keempat, memberikan produk dengan kualitas tinggi namun harga terjangkau baik kalangan pelajar maupun anak kuliah, bahkan yang sudah bekerja pun juga dapat menjangkau harga ini. Yang kelima, menjadi toko online bahkan offline yang selalu memberikan kepuasan bagi pelanggan dengan menjamin keaslian dan kualitas barang yang dibeli. Slide selanjutnya itu kita bisa lihat problems dan solution. Di sini kita bisa lihat bahwa problemsnya itu ada yang kita ambil, kita mendapatkan problemsnya itu ada 4. Yang pertama, kualitas barang. Banyak pembeli, bahkan banyak sekali pembeli pasti bertanya-tanya apakah kualitas barang ini bagus, kualitas ini layak untuk di ini. Jadi solusi yang kami tawarkan adalah kami menyeleksi barang-barang tersebut. Jadi tidak sembarang barang akan kami jual. Kayak misalkan ada barang-barang yang tidak layak dijual, kami tidak akan mengambil barang tersebut. Jadi kami hanya menjual barang-barang yang layak dengan kualitas juga yang terbaik. Yang kedua, stok barang. Masalah stok barang itu dari solusinya itu kita mencari supplier. Jadi bukan hanya satu supplier saja yang kita punya, tetapi kita memperbanyak supplier yang ada. Jadi kayak misalkan supplier A stok barang ini habis, jadi kita bisa punya masih banyak sekali cadangan supplier lain. Jadi stok barang di tempat kami itu tidak akan pernah habis karena supplier kita pun juga banyak. Terus yang masalah ketiga itu jangkauan pengiriman. Jangkauan pengiriman itu sama seperti stok barang tadi, kita memperbanyak mitra jasa pengiriman. Jadi kayak JNE, Tiki, Secepat. Jadi bukan hanya satu jasa pengiriman yang kami siapkan, tapi banyak jasa pengiriman yang kami ajak untuk bekerja sama dalam mengirim barang agar barang dari pembeli itu tidak terlambat sampai di pembelinya. Terus yang terakhir itu komplain. Jadi kalau kami tuh di toko kami
bukan hanya sekedar menjual, tetapi kami juga menerima komplainan-komplainan. Nah, dari komplain itu kami mereturn barang-barang atau mereturn setiap komentar-komentar. Kayak contoh aja, satu pembeli dia memberi komplain bahwa bajunya ini tidak layak atau bajunya ini lecet atau cacat. Nah, oleh sebab itu kami mereturn kembali barangnya itu. Mungkin entah kami mengirimkan barang yang baru atau kami mengganti ulang kerugiannya, seperti itu. Untuk yang di slide berikutnya ini bisa dilihat bahwa kami di thrift shop ini kami menjual berbagai jenis dan berbagai model, bahkan berbagai merek pakaian, celana. Bahkan tidak hanya di toko, tapi kami juga mempunyai all shop-nya. All shop yang telah kami sediakan seperti di slide ini. Ya, di slide selanjutnya ini bisnis model. Bisnis model kita mulai dari key activity itu menjual produk yang masih layak pakai, memperluas mitra kerja, membantu meningkatkan rating brand toko, memperluas segmen pasar khususnya daerah Kota Timika. Karena posisi kita saat ini itu berada di Kota Timika, Papua. Terus customer segmennya itu tidak hanya untuk orang dewasa saja, tetapi juga kami menyediakan untuk anak-anak, pelajar, remaja, bahkan orang tua. Terus customer relationship-nya itu kami menyediakan promo diskon, terus barang-barang yang limited edition, dan layanan komunikasi dan call center customer. Yang selanjutnya itu channel kami ini, karena tadi dibilang dia di sebelumnya bahwa kami menyediakan juga Instagram. Jadi media sosial itu ada di Instagram, ada juga di Facebook. Bahkan toko kami ini barang-barangnya itu ada yang dari barang lokal maupun barang dari luar atau luar negeri. Terus juga dengan merek atau model distro. Terus revenue streamnya itu ya seperti kita lihat bahwa penghasil dari kerjasama perusahaan seperti jasa kirim, tiga generasi cepat, dan cost strukturnya itu gaji pegawai, biaya transportasi, dan kerjasama antar perusahaan, biaya marketing atau advertisement, value proposition itu menyediakan pakaian bekas yang berkualitas murah dengan tampilan produk di media sosial yang menarik dan interaktif. Dan yang terakhir kayak resources-nya itu infrastruktur, toko, sistem dan teknologi itu seperti Google Maps, kayak seperti nanti di Instagram atau di Facebook. Kami juga menyediakan satu tempat di mana akan ada Google Maps. Jadi kalau misalkan ada pembeli yang ingin langsung datang ke toko, bisa cek melalui Google Maps. Terus shop atau pemasangan iklan. Slide berikutnya ini market opportunity. Jadi bisa dilihat di sini ada yang 20%, ada yang 60%. Nah, dari penjelasan di atas bisa kita lihat kalau 20% ini itu dimana profit dan yang dapat dari penjualan setiap bulannya dengan hitungan realitasnya. Jadi itu terdapat sekitar 20%. Terus yang 20% warna abu-abu ini itu profit dana yang dapat dari kerjasama antar layanan perusahaan atau iklannya. Sedangkan yang merah besar 60% ini itu adalah total profit yang didapat jika target pasar kita telah memenuhi atau kita dapat terpenuhi. Oke, yang selanjutnya competition kita di sini kita tidak hanya yaitu seperti tadi saya bilang secara online dan offline. Jadi kita tawarkan ke pasar tradisional, OKT di Timika, bahkan di department store. Mungkin beberapa orang tahu kalau di Timika itu seperti di Diana atau tidak di Timika Mall, seperti itu kita menawarkannya. Terus dengan barang-barang yang ada, kita itu mempunyai juga online, secara online. Ini contoh Instagram. Kelebihan spesifikasi secara online itu, pertama menjual outfit yang berkualitas dengan harga terjangkau. Yang kedua menjual berbagai macam outfit lokal maupun merek luar negeri. Terus pembelian outfit di toko kami baik secara online maupun offline
Terus di toko kami bisa memberikan jasa kirim barang bila pembelian dilakukan secara online, dan memberikan kesempatan juga untuk yang ingin membuka lapak secara mandiri atau bekerja sama dengan kami. Di slide selanjutnya, grow kami ini ada dua, yaitu marketing dan sales dan product development. Marketing dan salesnya ini ada 3, itu iklan berbayar, pemasaran media sosial, pemasaran interaktif. Terus product developmentnya itu produk outfit, mitra kerja, atau jasa antar barang seperti Tiki, JNE, Cici-Paten, dan lain. Yang selanjutnya, traction kita bisa dilihat di sini diagram batangnya. Di diagram batangnya itu yang paling bawah itu merupakan analisis peningkatan profit penghasilan kami ketika produk kami baru mulai dibuka. Terus yang 2 kali di atas yang warna pink itu merupakan peningkatan pendapatan kami jika produk yang kami jual berjalan selama beberapa bulan. Dan yang terakhir itu perkembangan produk ini berjalan dengan baik dan target misi kita sesuai dengan yang kita analisis, maka pendapatan yang kita dapat akan berkali lipat dari bulan sebelumnya. Ya, ini bisa dilihat bahwa ini adalah tim saya. Yang pertama itu saya sendiri, Jennifer Florenzi Indes, sebagai tim leader. Yang kedua, Adiatma Stefania Lupis sebagai manajernya. Dan ketiga, Indo Reswa Arnodilna Agung Asten sebagai marketing dan promotionnya. Di slide terakhir ini kita bisa lihat bahwa di toko ini adalah kesimpulannya itu menawarkan produk-produk second import yang masih layak untuk dipakai kepada konsumen yang membutuhkan barang import maupun lokal dengan harga di bawah pasaran, dan memudahkan konsumen juga dalam pembelian outfit secara online dan offline. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Semoga presentasi pitch deck dari saya ini dapat bermanfaat dan dapat berguna, sekaligus memenuhi tugas entrepreneurship saya. Sekian dan terima kasih.